Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Naskia, NIM 856301347, berasal dari PGSD UT PKBJJ Padang, Salut Tanjung Emas, dengan dosen pengampu Bapak Suwanto SPD MSI, akan mendemonstrasikan mengenai ekosistem yang ada di darat, yaitu di persawahan dan di hutan. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum video kita putar, marilah kita sama-sama mencari tahu dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang menggambarkan interaksi kompleks antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisik atau komponen abiotik di suatu area tertentu yang saling mempengaruhi dan membentuk kesatuan hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Baik, sebelum memulai praktikum, alat dan bahan yang harus kita sediakan, yang pertama yaitu lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga aplikasi barometer, yang keempat lingkungan sekitar. Dari praktikum yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu ekosistem di persawahan. Mari kita lihat apa saja yang saya dapatkan dari praktikum saya di persawahan. Persawahan adalah suatu areal atau lahan pertanian yang khusus digunakan untuk menanam padi. Lahan ini biasanya memiliki pematang yang membatasi antara satu bidang sawah dengan yang lain, serta memerlukan pengairan untuk memberikan genangan air pada periode tertentu dalam pertumbuhan padi. Nah, tumbuhan yang pertama kali saya temukan di persawahan yaitu padi. Tumbuhan yang kedua yang saya temukan di persawahan yaitu pohon kelapa. Tumbuhan yang ketiga yang saya temukan di persawahan yaitu bunga ketul. Tumbuhan yang keempat yang saya temukan di persawahan yaitu putri malu. Dan yang terakhir, tumbuhan yang saya temukan di persawahan yaitu pohon jambu biji. Selain tumbuhan, saya juga menemukan bermacam-macam hewan yang ada di persawahan. Yang pertama yaitu capung merah. Hewan yang kedua yang saya temukan di persawahan adalah kupu-kupu. Hewan yang ketiga yang saya temukan di persawahan adalah lebah. Hewan keempat yang saya temukan di persawahan adalah belalang. Dan hewan terakhir yang saya temukan di persawahan yaitu siput. Dekomposer atau pengurai di sawah berperan penting dalam proses daur ulang nutrisi. Organisme-organisme ini mengurai sisa-sisa makhluk hidup mati seperti tanaman dan hewan yang mati
menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap kembali oleh tanaman. Jamur dan cacing adalah contoh utama pengurai dalam ekosistem sawah. Baiklah, untuk yang kedua, marilah kita sama-sama melihat apa saja ekosistem yang ada di hutan. Hutan adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hutan merupakan ekosistem yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi dalam lingkungan alamnya. Tumbuhan pertama yang saya temui di hutan yaitunya pohon cengkeh. Yang kedua ada pohon pisang. Yang ketiga ada pohon bambu. Yang keempat ada pohon keladi. Dan yang terakhir ada pohon singkong. Selain tumbuhan, saya juga menemukan beberapa hewan di hutan. Yang pertama yaitu nyamuk. Yang kedua yaitu ada kepik sejati. Yang ketiga yang saya temukan di hutan adalah semut. Yang keempat yang saya temukan di hutan adalah capung. Dan yang terakhir yang saya temukan di hutan adalah walang sangit. Pengurai di hutan meliputi berbagai jenis bakteri, jamur, serangga, dan hewan lain yang berperan penting dalam mengurai materi organik mati. Contoh pengurai di hutan meliputi jamur saprofit, bakteri pengurai, cacing tanah, rayap, kumbang pengurai kayu, dan berbagai jenis serangga lainnya. Pengurai membantu mengembalikan nutrisi ke tanah sehingga tumbuhan dapat menyerapnya dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang saya lakukan adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar atau sawah dan hutan menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Demikianlah hasil praktikum yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.